tidak dapat dihubungi. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, saksi bersama saksi 2 almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman, Saudara Muhammad Isra, atau saksi 3 Saudara Samsul Bahri alias Acun, atau saksi 4 Saudari Samsul Bahri alias Jenggot, atau saksi 5 Saudari Samsul Bahri alias Agus, saksi 6 berangkat mengejar mobil Honda Brio yang dirental saksi 18 dengan menggunakan mobil expander warna putih ke daerah Saketi Padenglang, Banten. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 02.30 WIB, saksi bersama tim bertemu dengan mobil Honda Brio yang dirental saksi 18 di Jalan Saketi Padenglang. Kemudian saksi bersama tim mencoba menghentikan mobil Honda Brio yang dirental saksi 18 dengan posisi mobil tim saksi jenis expander warna putih memepet mobil Honda Brio sambil berkata, minggir dulu, minggir dulu. Namun posisi mobil masih berjalan. Lalu mobil tim saksi memotong dan berhenti di depan mobil Honda Brio. Bahwa setelah mobil berhenti selanjutnya, saksi dan semua tim keluar dari mobil expander warna putih mendekati mobil Honda Brio dan almarhum Saudara Abdul Rahman, Ilyas Abdul Rahman mendekati pintu supir. Sedangkan saksi berdiri di almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman. Saat itu saksi tidak melihat saksi 18 di dalam mobil. Kemudian orang yang berada di kursi pengemudi Honda Brio membuka kaca mobil yang secara samar-samar saksi lihat adalah terdakwa 2 karena situasi di tempat tersebut kurang penerangan. Lalu Saudara almarhum Ilyas Abdul Rahman berkata, mobil ini dari mana? Ini mobil rental. Dijawab oleh terdakwa 2, kamu sindikat ya. Dan tiba-tiba saksi melihat orang dari dalam mobil menodongkan senjata api jenis pistol warna hitam sambil berkata, saya anggota TNI, minggir atau saya tembak. Almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman menjawab, tenang Pak, di sini ada warung, kita ngobrol baik-baik. Setelah itu, secara tiba-tiba datang mobil Daihatsu Sigra warna hitam yang berhenti di samping mobil saksi dan tiba-tiba pengemudi mobil Daihatsu Sigra tersebut memundurkan mobilnya ke arah kerumunan sehingga menabrak dan melindas saksi 4 sehingga saksi 4 mengalami luka di bagian pergelangan tangan kanan. Setelah itu mobil Daihatsu Sigra dan mobil Brio langsung kabur ke daerah mengarah. Kemudian saksi dan tim berdiskusi untuk mencari cara mengambil mobil Honda Brio. Dan hasil diskusi saksi dan tim mencari kantor polisi terdekat yaitu Polsek Cinangka. Bahwa sekira pukul 03.15 WIB, saksi dan tim sampai di Polsek Cinangka. Kemudian almarhum Saudara Ilyas Abdul Rahman melapor penggelapan mobil dan penodongan menggunakan senjata api serta meminta pendampingan dari pihak Polsek Cinangka yang bertugas piket pada saat itu dengan menunjukkan BPKP, STNK, kunci cadangan, surat rental mobil. Namun anggota Polsek menyampaikan tidak bisa memberi pendampingan dan mengira saksi dan tim adalah dari leasing. Selanjutnya, saksi melihat GPS yang terpasang di Honda Brio warna oranye kembali dan terlihat bahwa mobil tersebut berjalan ke arah Cilegon. Selanjutnya saat itu saksi berinisiatif meminta bantuan di grup WhatsApp Army, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, dengan berkata, My day, mobil saya GPS 2 putus, tinggal 1 GPS,
aktif dengan posisi mobil di Anyet. Setelah itu, beberapa anggota grup merespon, sehingga dari Army terdapat 3 tim siap membantu dengan posisi menunggu di gerbang tol Cikupa di Balaraja dan Cikande. Bahwa kemudian saksi mengecek kembali GPS Honda Brio warna oranye Napol B 2696 KZO dan diketahui mobil Honda Brio berhenti di rest area KM 45 Tol Merak Tangerang. Selanjutnya saksi dan tim menuju ke rest area kilometer 45 Tol Merak Tangerang dan sekira pukul 04.00 WIB saksi dan tim sampai di rest area kilometer 45. Kemudian saksi dan tim berhenti di pinggir pintu masuk rest area sambil menunggu teman-teman Army yang dari Cikande. Dan tidak lama kemudian tim dari Cikande dengan menggunakan mobil Toyota Avanza putih sampai di rest area kilometer 45 Tol Merak Jakarta. Bahwa selanjutnya tim saksi dan tim Army dari Cikande berjalan beriringan masuk ke rest area kilometer 45 dengan posisi Avanza warna putih di depan, sedangkan mobil saksi di belakang. Setelah masuk di rest area kilometer 45, saksi dan tim melihat mobil Honda Brio warna oranye terparkir di depan sekolahan Indomaret. Kemudian mobil tim Cikande Toyota Avanza warna putih berhenti di samping kanan mobil Honda Brio. Sedangkan mobil saksi berhenti di belakang mobil Honda Brio. Selanjutnya, saksi dan tim turun dari mobil dan salah satu dari tim melihat terdakwa 2 yang melakukan penodongan di Jalan Saketi, Padenglang, sedang berjalan dari samping kiri Indomaret mengarah ke depan Indomaret. Bahwa kemudian beberapa anggota tim mengamankan terdakwa 2 dengan cara merangkul terdakwa 2 menggunakan tangan di bagian leher, badan, tangan sambil berkata, "Mana pistol kamu? Jatuhkan." Terdakwa 2 menjawab, "Bukan saya." "Apa ini?" "Saya dari TNI Angkatan Laut." Dan saat itu posisi saksi berada di samping kanan Honda Brio warna oranye sambil melihat situasi area sekitar. Lalu saksi mendengar ada orang yang tidak saksi kenal mengatakan, "Tembak nih." Selanjutnya saksi melihat mobil Sigra warna hitam yang terparkir di depan Indomaret samping kiri Honda Brio warna oranye dengan kaca terbuka. Dan melihat terdakwa 1 duduk di kursi pengemudi menodongkan senjata api ke arah kerumunan. Lalu saksi mendengar suara tembakan 1 kali. Mendengar tembakan tersebut, saksi menunduk di samping kanan mobil Brio dan 2 detik kemudian terdengar suara tembakan kembali. Dan saksi langsung lari ke samping Indomaret, masuk ke warung dan bersembunyi di dapur warung tersebut. Dan saat saksi di dalam dapur warung tersebut, saksi mendengar tembakan sebanyak 3 kali. Setelah tidak mendengar tembakan lagi, saksi mengintip dari warung dan melihat mobil Brio, mobil Daihatsu Sigra warna hitam pergi meninggalkan Indomaret. Bahwa selanjutnya saksi keluar dari dapur warung ke depan Indomaret dan melihat saudari Ramli, korban yang masih hidup, dengan merintih kesakitan terkapar di jalan tepatnya di samping Indomaret sambil memegang pinggang kanannya. Saudara Ramli berkata, "Tolong saya, ketembak, panas." Beberapa saat kemudian, saksi mendengar ada yang berkata, "Ada yang tertembak satu lagi di Indomaret." Mendengar hal tersebut, saksi langsung masuk ke Indomaret dan melihat almarhum saudara Ilyas Abdurrahman terlentang di Indomaret. Kemudian saksi berkata, "Almarhum saudara Abdurrahman, apa yang tertembak?" Akan tetapi almarhum saudara Ilyas Abdurrahman tidak menjawab. Dan saat itu saksi melihat pergelangan tangan kiri dan dada almarhum saudara Ilyas Abdurrahman terluka sambil mengeluarkan darah.
bahwa melihat kondisi almarhum saudara Ilyas Abdurrahman, saksi lari keluar Indomaret menyiapkan mobil, dan saksi 3 membuka kosnya untuk menuntut darah yang keluar dari badan almarhum saudara Ilyas Abdurrahman. Kemudian